Materiality. Untuk menyembuhkan homesick ini, maka hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang rupa kammatthana atau meditasi atas jasmani. Why do they have homesick disease? Because of attachment to the materiality. Mengapa mereka bisa mempunyai homesick ini? Mengapa mereka bisa ada gejala ini? Karena mereka melekat pada fenomena material. The Buddha teaches to cure this disease, materiality kammatthana. Ajaran Sang Buddha mengajarkan rupa kammatthana ini untuk mengatasi hal ini. While we are practicing rupa kammatthana meditation, if we practice according to Buddha's instruction, it is safe. Apabila kita berlatih rupa kammatthana dan bila kita berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan, maka itu akan aman-aman saja. There are two meditation subjects in Vipassana. Ada dua objek meditasi dalam meditasi Vipassana. Number one is materiality meditation. Number two is mentality meditation. Yang pertama adalah meditasi terhadap fenomena materi. Kemudian yang kedua adalah meditasi terhadap fenomena batin atau mental. While practicing samatha, there are 40 samatha meditation subjects. However, while practicing vipassana, there are two meditation subjects only. Meditation, materiality meditation, and mentality mediation. Saat kita berlatih meditasi samatha, maka objek meditasinya ada 40. Ada 40 objek meditasi di dalam meditasi samatha. Sedangkan di dalam meditasi vipassana ada dua objek meditasi. Yang pertama adalah fenomena materi, yang kedua adalah fenomena mental. Mahasatipatthana Sutta commentary says very important words. They are Tattha Bhagava Rupa Kammatthana Gathinto Sankhepa Manasikara Vasena Va Vaithara Manasikara Vasena Va Chatu Dhatu Vavathana Gathesi. What is the meaning? While the Buddha is expounding materiality kammatthana, materiality meditation, usually he teaches two ways: 4 elements meditation in brief way, and 4 elements meditation in detail or in a wider way. Di dalam Atthakatha Mahasatipatthana Sutta atau kitab komentar Mahasatipatthana Sutta, ada sebuah ungkapan yang sangat penting tentang rupa kammatthana ini atau meditasi terhadap fenomena materi ini. Dikatakan Sang Buddha ada mengajarkan dua cara untuk melakukan rupa kammatthana ini, yaitu meditasi terhadap 4 unsur. Yang pertama adalah secara ringkas, yang kedua adalah secara detail atau secara rinci. Jadi meditasi terhadap 4 unsur itu, yang pertama adalah secara ringkas, yang kedua secara rinci. Is it safe if you want to practice according to Buddha's
instruction. Is it safe? Apakah aman apabila kalian berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? What is the meaning of safe? What is the meaning of safe? Safe means you can penetrate Four Noble Truths or you can attain Nibbana. Yang dimasukkan dengan safe atau aman atau selamat itu adalah kalian mampu untuk menembusi 4 kebenaran Arya. The Buddha instructs the 4 elements meditation in brief way in Mahasatipatthana Sutta. Sang Buddha mengajarkan meditasi 4 unsur secara ringkas di dalam Mahasatipatthana Sutta. Again, the Buddha also teaches the 4 elements meditation in detail in Maharaulavada Sutta, Dhatu Vibhanga Sutta, and Abhidhamma Dhatu Vibhanga Pali text. Sang Buddha mengajarkan meditasi 4 unsur secara rinci itu di dalam Rahulawada Sutta. Kemudian juga di dalam Dhatu Vibhanga. Kemudian juga Dhatu Vibhanga Sutta. Kemudian juga di dalam bagian Dhatu Vibhanga dari Abhidhamma. In the same way, Venerable Sariputta also teaches 4 elements meditation in a wider way in Mahahatipadobhama Sutta of Majjhima Nikaya. Demikian pula, Yang Mulia Sariputta juga mengajarkan meditasi 4 unsur secara rinci di dalam Mahahatipadobhama Sutta. So, according to Buddha's teaching or according to Pali text, if you practice 4 elements meditation, you can penetrate ultimate materiality. However, if you do not practice according to Buddha's instruction or according to Pali text, you cannot penetrate ultimate materiality. Apabila seseorang berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam naskah Pali tentang meditasi 4 unsur, maka dia akan mampu untuk menembusi fenomena, mampu melihat fenomena materi. Tetapi apabila dia tidak berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, tidak berlatih sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam naskah Pali, maka meditasi 4 unsurnya itu tidak bisa menembusi, tidak mampu melihat fenomena materi. The 4 elements meditation in brief way means you must discern 4 elements throughout your body. If you can see the characteristics of 4 elements throughout your body, we can say that you are practicing 4 elements meditation in brief way. Di dalam meditasi terhadap 4 unsur secara ringkas, seseorang perlu melihat, mencermati 4 unsur, yang 4 unsur terhadap seluruh tubuhnya yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian mencermati sifat-sifat dari 4 unsur pada sekujur tubuhnya. Dan itulah yang disebut sebagai meditasi 4 unsur secara ringkas. 4 elements meditation in detail or in a wider way means
You must try to discern 4 elements in your 32 parts of body or 42 parts of your body, such as head hair, body hair, etc. Sedangkan meditasi 4 unsur secara rinci, seseorang jadi di dalam meditasi 4 unsur secara rinci, seseorang perlu mencermati 4 unsur yang terdapat pada 32 bagian tubuhnya. Today, I would like to explain 4 elements meditation in brief way. First. Hari ini kami akan menjelaskan meditasi 4 unsur secara ringkas. Jadi yang pertama yang akan dijelaskan adalah meditasi 4 unsur secara ringkas. There are 4 elements: earth element, water element, fire element, and wind element. Patawi dhatu, Apo dhatu, Tejo dhatu, and Vayu dhatu. Terdapat 4 unsur atau 4 mahabhuta, yaitu unsur tanah, kemudian unsur air, unsur api, dan unsur angin. What is Patawi dhatu? Earth element. There are 6 characteristics: hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, and lightness. Apa itu Patawi dhatu atau unsur tanah? Unsur tanah memiliki 6 sifat. Sifat keras, kemudian kasar, kemudian berat, kemudian lunak, lembek, atau kemudian sifat licin, kemudian sifat ringan. There are 2 characteristics in water element: flow and cohesion. Ada 2 sifat yang didapati di dalam unsur air atau Apo dhatu, yaitu sifat kohesi dan sifat cair atau fluiditas. There are also 2 characteristics in fire element: heat and coolness. Demikian pula ada 2 sifat yang didapati pada unsur api, yaitu panas dan dingin. In the same way, there are also 2 characteristics in wind element: subodai and pushai. Demikian pula ada 2 sifat yang didapati di dalam unsur angin, yaitu menopang dan mendorong. Altogether, there are 12 characteristics. I will repeat again these 12 characteristics: hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness, flowing, cohesion, heat, coolness, subodai, and pushai. Jadi ada total 12 sifat yang didapati di dalam 4 unsur ini. Saya akan mengulanginya. Yang pertama adalah keras, kasar, berat, lunak atau lembek, licin, ringan, kohesi, cair, panas, dingin, menopang, mendorong. If you want to discern these 12 characteristics, there are 2 ways. 2 ways means if you already practice Anapana Sati meditation up to 4th jhana stage, then you should re-establish this 4th jhana in every sitting first. Apabila kalian ingin melihat sifat-sifat dari keempat unsur ini, maka ada 2 cara untuk
melakukannya. Yang pertama, apabila kalian sudah mampu mencapai jana keempat dalam latihan anapanasati kalian, maka kalian perlu untuk mengulangi kembali atau mencapai kembali jana keempat itu. Again, if you have already practiced Vaikasina up to fourth jhana, then in every sitting you should re-establish your Vaikasina fourth jhana first. Demikian pula, apabila kalian sudah mencapai jana keempat dalam kasina putih latihan kasina putih kalian, maka kalian harus membangun kembali jana keempat ini, harus mengulangi kembali jana keempat ini, pencapaian jana keempat ini. If you have already practiced other jhanas also, you can re-establish every sitting one of those jhanas if you prefer. Demikian pula, apabila kalian sudah mencapai jana-jana yang lain, maka kalian perlu membangun kembali atau mengulangi kembali pencapaian jana tersebut dalam setiap meditasi duduk kalian. Imagine from your Vaikasina fourth jhana or Anapanasati fourth jhana. You can discern these 12 characteristics one by one throughout your body. Misalnya, kalian sudah mencapai jana keempat dalam Anapanasati kalian, atau sudah mencapai jana keempat dalam kasina putih kalian. Jadi kalian mencapai jana keempat itu dulu, kemudian kalian mencoba untuk melihat sifat-sifat dari keempat unsur tersebut di sekujur tubuh kalian. If you do not yet practice any jhana, if you want to discern directly these 12 characteristics, it is also possible. Apabila kalian belum mencapai jana, maka kalian masih bisa untuk mencermati atau melihat ke-12 sifat dari keempat unsur ini. If you have already practiced jhana, then every sitting you should re-establish that jhana, especially fourth jhana. Imagine from fourth jhana you should try to discern these characteristics one by one throughout your body. Jadi apabila kalian sudah mencapai jana keempat dari latihan kalian, maka kalian pertama-tama perlu membangun kembali atau memasuki kembali jana keempat ini. Setelah keluar dari jana ini, barulah kalian mencermati sifat-sifat dari keempat unsur ini di sekujur tubuh kalian. For example, if you want to discern hardness, please pay attention to your teeth. Please bite both teeth a little bit, not too much. Do you feel hardness? So from that area you can discern hardness throughout your body. Throughout your body, every part has hardness, 4 elements, including hardness earth element. Misalnya kalian ingin melihat sifat keras dari unsur tanah, maka kalian bisa mencoba untuk saling menggigiti gigi kalian, ya, saling dikeraskan, maka kalian akan bisa merasakan rasa kerasnya. Dan dengan rasa keras itu kalian coba dengan penglihatan rasa keras itu, maka kalian mencoba untuk melihat sifat keras itu di sekujur tubuh kalian dari kepala sampai kaki. If you want to discern roughness, please rub on the top of your upper teeth with your tongue. You can feel roughness. From that area, you can try to discern roughness throughout your body.
apabila kalian ingin mencapai sifat kasar dari unsur tanah, maka kalian bisa coba menggosok-gosokkan ujung lidah kalian dengan gigi bagian atas. Nah, itu terasa kasar, dan kemudian dengan rasa kasar, penglihatan terhadap rasa kasar ini, kalian coba melihat sifat tersebut di sekujur tubuh kalian. Again, if you want to pay attention heaviness, please pay attention your lower part of body. Because of sitting posture, you can feel heaviness. If it is not clear, please press on your thigh with your hands. Then you can feel heaviness. From that area, you should try to discern heaviness throughout your body. Kemudian apabila kalian ingin melihat sifat berat dari unsur tanah, maka kalian bisa mencoba memperhatikan bagian bawah dari tubuh kalian, akan terasa berat. Apabila itu tidak memadai, maka cobalah menekan paha kalian dengan tangan, menekan paha kalian dengan telapak tangan kalian, maka itu akan terasa rasa berat. Kemudian dari bagian itu kalian mencoba untuk melihat sifat berat di sekujur tubuh kalian. Please touch inside your lower lip. Please relax your lip with your tongue. You can feel softness. From that area, you can try to discern softness throughout your body. Please relax your lower lip. Kemudian untuk melihat sifat lunak atau lembek, maka pertama-tama cobalah merilekskan bibir bagian bawah kalian. Kemudian coba menyentuh lidah kalian pada bibir bagian bawah ini. Kalian akan bisa merasakan sifat lunak itu. Dan mulai dari bagian ini kalian mencoba untuk melihat sifat lunak yang ada di sekujur tubuh kalian. Please rub with your tongue inside your lower lip with saliva. You can feel smoothness. From that area, you can try to discern smoothness throughout your body. Kemudian untuk melihat sifat licin, maka pertama-tama basahkan bibir bagian bawah kalian dengan ludah, kemudian coba sentuhkan lidah kalian pada bibir bagian bawah yang sudah dibasahi ini. Kalian akan bisa merasakan sifat licin. Dan dari bagian ini, kalian akan mencoba untuk melihat sifat licin yang ada di seluruh bagian tubuh kalian. Please raise up one of your finger. Then you can feel lightness. From that area, you can try to discern lightness throughout your body. Kemudian coba mengangkat telunjuk jari kalian, ya, coba mengangkat, menaik-naikkan, dan itu akan terasa ringan. Maka dari penglihatan terhadap sifat ringan ini, lantas kalian akan mencoba untuk melihat sifat ringan yang ada di seluruh tubuh kalian. Such type of teaching is for beginners only. If you can discern these 6 characteristics throughout your body again and again, then it is not necessary. If you pay attention to your body, you can feel these 6 characteristics. Cara demikian itu terutama ditujukan bagi seorang pemula. Tetapi apabila kalian sudah mulai mahir, maka kalian bisa langsung mencermati ke-6 sifat dari unsur tanah ini di sekujur tubuh kalian. Another 2 characteristics are flowing and cohesion. Usually many meditators
if they had already practiced or if they had already discerned 32 parts of body, they can clearly see blood circulation. From that blood circulation, they can discern flowing throughout their body. Kemudian terhadap kedua sifat dari unsur air, yaitu cair atau mengalir dan sifat kohesif. Maka bagi mereka yang sudah mulai bisa melihat ke 32 bagian tubuh mereka, maka mereka akan sudah bisa juga melihat aliran darah di dalam tubuh mereka. Dan penglihatan terhadap aliran darah ini atau merasakan aliran darah ini, itulah yang disebut sebagai sifat mengalir atau sifat cair. If they do not yet discern 32 parts of body, they can pay attention inside the root of your teeth. Their salivas are always flowing. From that area, you can discern flowing throughout your body. Apabila kalian belum mampu untuk melihat 32 bagian tubuh kalian, maka kalian coba memperhatikan rongga mulut kalian. Dan rongga mulut kalian selalu dipenuhi dengan aliran air ludah. Dan dengan memperhatikan aliran air ludah ini, kalian nantinya akan mampu untuk melihat sifat mengalir dari unsur air ini. If you want to discern cohesion, you should try to discern pushing in hardness again and again. If you can discern pushing in hardness again and again throughout your body, then you can feel cohesion. Apabila kalian ingin melihat sifat kohesi dari unsur air, maka cobalah untuk melihat sifat mendorong dan sifat keras. Maka kalau sifat mendorong dan sifat keras yang kalian cermati ini secara berulang-ulang, maka nantinya kalian akan bisa melihat sifat kohesi dari unsur air ini. Flow and cohesion are water element. There are also another two elements, fire elements, heat and coldness. It is very easy. If you focus anywhere in your body while meditating, heat is always coming out. So, from anywhere you can begin heat to see throughout your body. Jadi yang tadi adalah sifat mengalir dan sifat kohesi dari unsur air. Unsur berikut, yaitu unsur api, memiliki dua sifat, yaitu sifat panas dan sifat dingin. Apabila kalian memusatkan pikiran pada bagian tubuh tertentu dari bagian tubuh tertentu kalian, maka akan muncul rasa panas pada bagian tersebut. Nah, maka inilah yang disebut sebagai sifat panas dari unsur api. Again, if you want to discern coldness, please focus on your nostril. While breathing in, you can feel coldness. From that area, you can try to discern coldness throughout your body. Untuk melihat sifat dingin, maka cobalah kalian perhatikan bagian lubang hidung kalian. Lubang hidung pada saat menghirup udara itu terasa dingin. Maka itulah yang disebut sebagai sifat dingin dari unsur api. Dari daerah di sekitar lubang hidung tersebut, kalian mulai bisa melihat sifat dingin. Dan dari daerah ini kalian akan nanti melihat sifat dingin yang ada di sekujur tubuh kalian. There are another two characteristics wind element, supporting and pushing. If you want to discern supporting, now while you are meditating, you sit straight. At that time,
that supporting element support your body not to fall down. If it is not clear, then you can move a little bit. Then not to fall down, again you support your body. So that supporting you can feel easily. Terhadap unsur angin ada dua sifat, yaitu menopang dan mendorong. Untuk melihat sifat menopang ini, coba perhatikan pada saat kalian sedang duduk tegak. Dan kalian bisa duduk tegak karena adanya sifat menopang ini. Karena adanya sifat menopang ini membuat tubuh kalian tidak menjadi bungkuk atau menjadi terjatuh. Dan apabila agak sulit untuk melihat sifat menopang ini, maka cobalah menggerak-gerakkan tubuh kalian. Maka pada saat menggerak-gerakkan tubuh kalian tersebut, tubuh kalian tidak jatuh, maka itulah karena adanya sifat menopang dari unsur angin tersebut. Another characteristic of wind element is pushing. If you want to descend pushing, while breathing in, you can try to see pushing. While breathing out, you can try to see pushing. Pushing is to make anything move. For example, please pay attention to your chest. While breathing in, your chest is moving because of pushing. Your abdomen is pushing because of pushing. In the same way, if you follow your breath inside your head, you can feel pushing. From that area, you can try to see pushing throughout your body. Sifat berikut dari unsur angin adalah sifat mendorong. Untuk melihat sifat mendorong ini, coba perhatikan pada saat kalian menarik napas, maka ada suatu daya dorong. Pada saat menghembuskan napas, maka ada juga suatu daya dorong. Dan sifat mendorong ini yang membuat sesuatu bergerak. Jadi kalian untuk melihat sifat mendorong ini, kalian juga bisa memperhatikan dada kalian pada saat menarik napas, pada saat bernapas. Demikian pula kalian bisa memperhatikan perut kalian pada saat bernapas. Dan untuk melihat sifat mendorong ini, kalian juga bisa memperhatikan pada saat kalian menarik napas, maka perhatikan bagian dalam kepala kalian. Itu juga akan terasa ada sifat mendorong. Kemudian mulai dari daerah inilah kalian nantinya melihat sifat mendorong yang ada di seluruh tubuh kalian. So, if you had already discerned these 12 characteristics one by one through all your body, you should try to discern them very quickly. If you can discern very, very quickly, we can say within 1 minute you must try to discern these 12 characteristics 2 or 3 rounds. 2 or 3 rounds means if you finish these 12 characteristics, this is 1 round. Within 1 minute, 2 or 3 rounds, you must try to discern these 12 characteristics. Apabila kalian sudah mampu untuk melihat ke-12 sifat ini satu persatu pada sekujur tubuh kalian, maka kalian perlu berlatih lagi untuk melihat ke-12 sifat ini secara cepat di sekujur tubuh kalian. Apabila ini bisa dilakukan, misalnya dalam 1 menit bisa dilakukan sebanyak 3 ronde, atau maksudnya 1 ronde itu adalah kalian bisa 1 ronde kalian bisa melihat ke-12 sifat itu, dan berarti dikatakan bisa melakukannya secara cepat, maka itu 1 menit ada 3 ronde. While walking, while standing, while sitting, while laying down,
In every bodily posture, you must try to discern these 12 characteristics one by one throughout your body. Pada saat kalian sedang berjalan, pada saat sedang berdiri, pada saat sedang duduk, pada saat sedang berbaring, kalian seyogianya mencermati ke-12 sifat tersebut satu per satu. If you can discern these 12 characteristics throughout your body very, very quickly, within 1 minute, 2 or 3 rounds, then you can overview the whole body. While overviewing your whole body, you should try to discern these 12 characteristics one by one. Jadi apabila kalian mampu untuk mengamati ke-12 sifat ini satu persatu di sekujur tubuh kalian, apakah sedang jalan, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, maka berikutnya adalah kalian melihatnya secara keseluruhan pada sekujur tubuh kalian. Jadi meninjau secara keseluruhan ke-12 sifat tersebut satu persatu. While overviewing these 12 characteristics, if you can see nearly simultaneously all together, then you can change for group. See hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, and lightness. You should pay attention as art element. See flowing and cohesion, water element. See heat and coldness, fire element. See supported in position, you should pay attention as wind element. Apabila kalian mampu untuk meninjau ke-12 sifat ini secara bersamaan, jadi mampu dalam satu waktu langsung melihat ke-12 sifat ini sekaligus, maka kalian bisa berlanjut pada saat melihat sifat keras, sifat kasar, sifat berat, sifat lunak, sifat licin, dan sifat ringan, itu sebagai unsur tanah. Kemudian ketika melihat sifat kohesi, kemudian sifat mengalir, maka kalian memandang itu sebagai unsur air. Kemudian saat melihat sifat panas dan sifat dingin, maka kalian melihat itu sebagai unsur api. Kemudian ketika melihat sifat menopang dan mendorong, maka kalian melihat itu sebagai unsur angin. You must concentrate on those 4 elements object. While concentrating, you should pay attention earth, water, fire, wind. Earth, water, fire, wind. In this way, you must focus on those 4 elements objects. Jadi kalian harus memusatkan perhatian kalian pada ke-4 unsur ini, yaitu unsur tanah, air, api, angin. Jadi melihatnya secara ke-4 unsur. Jadi tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin. You must concentrate on those 4 elements object. When your concentration develops, then you will not see your body. You will see only a group of 4 elements only. Jadi kalian seyogianya memusatkan perhatian pada objek 4 unsur ini. Ketika konsentrasi kalian sudah meningkat, maka kalian tidak akan lagi melihat badan kalian. Yang tampak hanyalah 4 unsur. Again, while concentrating on those 4 elements object, if your concentration develops further, then you will see your body begin
white foam. In that white foam, again, you must try to discern 4 elements. And please concentrate on those 4 elements object of white foam. Kemudian kalian seyogianya memusatkan perhatian pada objek 4 unsur. Dan apabila kalian ingin konsentrasi kalian meningkat, maka kalian perlu melihat tubuh kalian dalam warna. Jadi tubuh kalian misalnya dalam bentuk putih, dan lihatlah tubuh yang berwarna putih tersebut dengan dalam 4 unsur mereka. Jadi tubuh yang berwarna putih, kemudian melihat 4 unsur. Again, when your concentration develops further, then that white body will become transparent body. Again, in that transparent body also you must try to discern 4 elements. And please concentrate on those 4 elements object. Kemudian apabila konsentrasi kalian berkembang lebih lanjut, maka tubuh yang berwarna putih kalian akan berubah menjadi transparan. Dan kalian seyogianya melihat 4 unsur pada tubuh yang transparan tersebut. Dan kalian seyogianya memusatkan perhatian pada 4 unsur. What is transparent body?